Gudem Bee Farm Ekowisata Lebah Madu di kaki Gunung Demit bukan hanya destinasi wisata alam tetapi juga cerminan dedikasi Serka Meldi Wayuda, prajurit TNI AU yang memperdayakan masyarakat Desa Sri Bintan melalui budidaya lebah kelulut. Di balik kesibukannya mengenakan seragam loreng sebagai prajurit TNI Angkatan Udara yang bertugas di Satrat 213 Tanjung Pinang, Serka Meldi Wahyuda menyimpan sebuah misi lain, misi yang tak kalah penting dari tugas negara yang ia emban. Ia kembali ke akar ke Desa Sri Bintan membawa serta semangat untuk memberdayakan masyarakat melalui alam yakni budidaya lebah madu kelulut. Tak sendiri, Serka Meldi menggandeng 15 anggota kelompok sadar wisata setempat. Bersama mereka, ia membentuk kawasan yang dulunya sunyi menjadi tempat wisata edukatif dan hijau. Konsepnya sederhana namun kuat, melestarikan alam dapat untung dan gerakan tanam pakan lebah menjadi slogan yang mereka gaungkan. Perlahan tapi pasti, kampung yang dulu sepi kini menjelma menjadi destinasi wisata alam yang tak hanya indah dipandang, tapi juga mendidik. Pengunjung yang datang tak hanya menikmati madu kelulut yang khas, tetapi juga mendapatkan pelajaran tentang pentingnya menjaga ekosistem dan potensi ekonomi dari budidaya lebah. Serka Meldi membuktikan pengabdian pada negeri tak hanya dilakukan lewat senjata dan strategi militer. Lewat lebah dan bunga, ia merajut harapan dan kesejahteraan bagi tanah kelahirannya. Di 2020 itu saya ngajak ke Pak Prayitno untuk membuat Gudem Bee Farm ini. Tadinya ragu, apa sih iya gitu kan? Karena apa? Karena dengan yang kondisi ragu tuh siapa Pak Prayitno ragu, tapi saya yakinkan dengan beliau. Kang, bismillah, kita bismillah, insya Allah kalau kita bekerja keras, kita bekerja sama untuk membangun Gudem Bee Farm ini, insya Allah tetap ada hasilnya. Nah, di situ di 2020 itu mulai kita merangkul masyarakat satu demi satu memiliki skill, baik jumlah ada yang dari guru, ada yang kerja di Lagoy, ada yang kerja di Pinang Lestari, itu kita rangkul semua. Beliau memiliki skill-skill itu kita rangkul untuk membangun kampung kita ini menjadi kampung wisata yang berbasisnya dengan lebah madu, gitu, dengan edukasinya. Jadi alhamdulillah di situ kami diterima dengan baik oleh masyarakat, mulai berdatangan tamu. 1 bis, 2 bis, bahkan 3 bis sampai 4 bis, baik dari tamu Singapura, Malaysia, alhamdulillah datang ke sini untuk berwisata ke lebah madu dan tentunya untuk mencari madu murni. Keunggulan madu kelulut dari Gudem Bee Farm terletak pada kandungan propolis alaminya yang dihasilkan lebah dari nektar multiflora di lingkungan hijau sekitar Gunung Demit. Disinilah lebah-lebah kecil bekerja tanpa henti mengumpulkan sari bunga terbaik yang kaya manfaat. Tak sekedar budidaya, kegiatan ini menjadi roda ekonomi baru bagi warga sekitar. Produksi madu meningkat dan pemasaran kini menjangkau platform online, apotek, hotel, hingga retail lokal lewat sistem konsinyasi. Tak hanya madu murni, taman edukasi ini juga menghasilkan produk turunan seperti sabun herbal dan minuman bunga telang berpadu madu kaya khasiat untuk kesehatan tubuh. Kita memiliki perbedaan, yaitu dari propolis. Propolis kita lebih ke nektar multiflora. Karena apa? Karena kita masih si lebah itu masih mencari pakan dari alam. Hutan yang belakang Gudem ini kan masih banyak hutan loh. Jadi si lebah itu betul-betul mencari sari buah, sari nektar dari alam dan menghasilkan propolis yang betul-betul bagus untuk kita. Di kaki Gunung Demit, Gudem Bee Farm tak hanya menjadi pusat produksi madu kelulut berkualitas tinggi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekowisata dan pemberdayaan masyarakat. Didukung oleh program CSR Bank Indonesia, mereka telah menyebarkan 150 koloni lebah madu ke rumah-rumah warga, menjadikan lingkungan sebagai bagian dari ekosistem lebah yang produktif. Kolaborasi dengan hotel dan komunitas wisata lokal turut memperkuat posisi Gudem Bee Farm sebagai destinasi ekowisata unggulan. Namun tantangan tak sedikit, ketergantungan lebah pada cuaca membuat musim hujan menjadi masa sulit karena minimnya sumber pakan alami. Untuk menjawab persoalan ini, lahirlah Gertakanlah Gerakan Tanaman Pakan Lebah. Komunitas menanam pohon santos yang cepat berbunga hanya dalam 2-3 bulan lewat metode cangkok. Bunga-bunga inilah yang menjadi sumber nektar bagi lebah, menjaga keberlanjutan produksi madu meski cuaca tak menentu.
lebah itu tidak bisa mencari makan di alam. Itu termasuk ke kendala alam kita ya. Tetapi di luar kendala itu kita ada namanya sistemnya gertakanlah, gerakan tanam pakan lebah. Gerakan tanam pakan lebah itu fungsinya untuk apa? Supaya tumbuhan yang kita tanam menghasilkan bunga-bunga, menghasilkan nektar yang nanti akan lebah hisap nektar tersebut untuk menjadikan madu. Seperti itu. Kalau kita biarkan saja lebah itu ke alam mencari makan di alam tanpa kita bantu makan dari gertakanlah tadi, itu hasilnya berkurang. Tetapi ketika kita tanam tumbuh-tumbuhan penghasil nektar, itu hasilnya lebih banyak untuk menyiasati si musim penghujan tersebut. Kita di sini lebih tanam ke Santos tema itu udah kok penanamannya, dia umur 1 bulan 2 bulan pun kalau kita sistem cangkok ataupun kita sistem stek dia sudah berbunga. Itu dan bunganya bertahan lama 2-3 hari, dia akan tetap menghasilkan nektar setiap pagi dan serbuk sehari. Sejak didirikan pada 24 Oktober 2020, komunitas Gudem Bee Farm terus tumbuh menjadi contoh nyata sinergi antara alam, inovasi dan pemberdayaan masyarakat. Di bawah binaan Serka Meldi Wahyuda, para anggota kelompok Sadar Wisata kini memiliki lok atau rumah lebah di halaman rumah mereka. Hasil panennya dijual ke Gudem Bee Farm, lalu dipasarkan sebagai produk unggulan. Omset bulanan dari penjualan madu dan paket wisata kini mencapai 10 hingga 15 juta rupiah. Di akhir tahun, sisa hasil usaha dibagikan kepada anggota menjadi sumber ekonomi tambahan yang nyata. Salah satu anggota Harsoyo mengenang bagaimana ia pertama kali mengenal budidaya lebah kelulut dari pelatihan Serka Meldi. Kini, madu tak hanya ia konsumsi untuk kesehatan keluarga, tapi juga menjadi penghasilan tambahan yang membantu membiayai pendidikan anaknya. Di balik setiap tetes madu kelulut tersimpan kisah kerja keras, ketekunan dan harapan dari sebuah komunitas kecil yang bermimpi besar. Saya mengenal dari Bapak Meldi Wahyuda, dia untuk mendidik saya selaku membudidayakan lebah madu kelulut dari awal sampai pemanenan. Nah, dari awalnya itu karena saya tertariknya untuk madu, bisa saya mengkonsumsi madu untuk kesehatan dan selebihnya kita bisa untuk penjualan kita setor ke Gudem Bee Farm. Dan hasilnya madu itu saya untuk bisa menyekolahkan anak. Di balik geliat Gudem Bee Farm, peran perempuan juga hadir memberi warna. Nuraini, istri salah satu anggota Pok Darwis, aktif terlibat dalam operasional Taman Edukasi Lebah ini. Ia menjamu tamu, melayani pengunjung dan berbagi cerita dengan senyum ramah. Baginya, Gudem Bee Farm bukan sekedar tempat budidaya lebah atau penghasil madu, tapi ruang hidup yang mempererat silaturahmi, memperkaya pengalaman dan membawa ketenangan. Kehadiran Gudem Bee Farm telah menjadi jembatan bukan hanya antara lebah dan bunga, tapi juga antar warga yang kini saling terhubung dalam semangat kolaborasi dan kebersamaan. Awalnya suami saya ikut mulai dari Gudem ini berdiri dari tahun 2020. Jadi saya sebagai istri, saya pun mendukung juga kegiatan istri di sini. Itu kegiatan suami saya. Jadi ibu tugasnya apa bu di sini? Saya ada tamu, saya bisa membackup tamu. Menghandle gitu ya, Bu, ya? Bersih-bersih di sini. Di Gudem ini bisa bertukar, maksudnya bertukar pikiran, bertukar pendapat sama anggota lain. Jadi punya pengalaman sama tamu-tamu luar. Dengan adanya Taman Edukasi Lebah Madu, kita bisa merasakan sehatnya, bisa merasakan senangnya, bisa merasakan hasilnya. Alhamdulillah. Bagi Serka Meldi Wahyuda, Gudem Bee Farm bukan sekedar proyek lokal. Ia memandang masa depannya dengan visi besar menjadikannya sebagai pusat edukasi lebah madu tanpa sengat yang tidak hanya memikat wisatawan dengan keindahan alam, tetapi juga memperkaya mereka dengan pengetahuan tentang lebah dan ekosistemnya.
Visi Meldi tak berhenti di Desa Sri Bintan. Ia bermimpi merangkul wilayah lain di Bintan untuk bersama membangun destinasi wisata edukatif berbasis alam. Sebuah gerakan yang bukan hanya membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal, tapi juga memperkenalkan kekayaan hayati Indonesia ke dunia. Akan menghadirkan jenis-jenis lebah madu trigona tanpa sengaja. Nah, di Indonesia ini kan banyak orang yang tidak mengetahui jenis itu ada sekitar 70-an jenis untuk jenis trigona. Nah, akan kita datangkan ke Gudem Bee Farm ini. Nah, saat ini Gudem Bee Farm sudah ada 5 jenis. Ada Levicep, kemudian ada Lopo Trigona carnivon, Hetero Trigona itama, Biroi, Apicalis, Matahari. Itu yang sudah ada di Gudem Bee Farm. Nah, kami akan menjadikan center Bintan ini Gudem Bee Farm ini akan menjadikan center Bintan bahkan Kepulauan Riau untuk jenis lebah-lebah madu tanpa sengat. Jadi siapapun orang yang ingin mengunjungi ini, ingin belajar dengan lebah madu tanpa sengat, bisa ke Gudem Bee Farm. Itu kita akan sharing ilmu, kita akan berikan ilmu wawasan untuk bertukar pikiran. Ketua RT 01 Kampung Pasiran Suyitno menyambut hangat keberadaan Gudem Bee Farm di wilayahnya. Ia menyampaikan rasa syukurnya atas dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Senang, bersyukur karena adanya Gudem, tempat wisata dari turis-turis luar itu semua bisa hadir ke wilayah kita tanggapan kita senang. Dan kedepannya lebih meningkat lagi supaya wisatawan luar itu bisa lebih banyak lagi ke wilayah kita. Komandan Satrat 213 Tanjung Pinang Mayor Lek Dirgen Prasojo memberikan apresiasi tinggi atas peran Serka Meldi Wayuda dalam membangun Gudem Bee Farm. Menurutnya Serka Meldi telah menunjukkan komitmen luar biasa bukan hanya sebagai prajurit TNI AU, tetapi juga sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat. Hal seperti ini bisa dijadikan contoh yang sangat baik bahwa kita selaku prajurit TNI sesuai Sumpah Prajurit itu kita juga tidak hanya memikirkan kita sendiri saja. Lingkungan sekitarnya kita harus tetap bisa menjaga kerjasama dengan lingkungan sekitarnya, baik itu tetangga maupun yang lebih jauh. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Image TNI yang katanya arogan dan sebagainya tidak ada di Satuan Badan. Tapi Pak Meldi bisa mengayomi masyarakat, bahkan bisa mengedukasi, bahkan bisa memberikan penghasilan tambahan bagi mereka. Tidak hanya memperkerjakan seperti saya bilang tadi, dia ajak juga untuk berusaha, masyarakat berusaha semuanya secara mandiri sehingga bisa memberikan penghasilan pada mereka sendiri. Sebagai bentuk dukungan, Komandan Satrat 213 Tanjung Pinang Mayor Lek Dirgen Prasojo memberikan keleluasaan waktu kepada Serka Meldi untuk mengembangkan Gudem Bee Farm selama tidak mengganggu tugas pokok atau aktivitas masyarakat. Jelas waktu saya berikan. Lepas dari kegiatan pokok dia, tugas pokok dia, kami Satuan Radar 213 tentunya mendukung upaya dia di luar, kegiatan dia di luar. Tapi seperti yang saya sampaikan, asalkan kegiatan itu tidak hanya Pak Meldi, semua pun yang mau untuk berusaha di luar selagi tidak menghalangi, selagi tidak mengganggu tugas pokoknya dipersilakan, dan juga tentunya tidak mengganggu masyarakat. Karena kita TNI, kita juga bagian dari masyarakat. Keberadaan Gudem Bee Farm di Desa Sri Bintan bukan hanya sekadar menjadi ikon wisata edukasi di Kabupaten Bintan, tetapi juga mencerminkan dedikasi luar biasa seorang prajurit TNI AU, Serka Meldi Wayuda. Dengan penuh komitmen, ia mengabdikan waktu dan tenaganya untuk memperdayakan masyarakat setempat, sambil tetap menjalankan tugas utama menjaga kedaulatan negara. Inisiatif ini bukan hanya menunjukkan bahwa prajurit TNI AU melindungi bangsa dari ancaman, tetapi juga aktif berperan dalam membangun masa depan masyarakat. Melalui Gudem Bee Farm, Serka Meldi berhasil menciptakan harmoni antara alam, ekonomi dan pariwisata, sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Gudang Bifam bukan hanya soal madu atau lebah, ini adalah contoh nyata bagaimana sinergi antara dedikasi seorang prajurit dan potensi alam dapat membawa perubahan yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Sebuah bukti bahwa prajurit TNI tak hanya menjaga batas negara, tetapi juga turut membangun masa depan yang lebih baik melalui edukasi, pemberdayaan, dan keharmonisan dengan alam. Dewi Hartatik melaporkan dari Bintan.